عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل شروط القدوة أحد عشر ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره وألا يعتقد وجوب قضائها عليه وألا يكون مأموما ولا أميا وألا يتقدم عليه في الموقف وأن يعلم انتقالة إمامه وأن يجهدهما في مسجد أو في 300 ذراع تقريبا ila akhirih. Sadaqallahul adzim. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur, sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pasal yang akan kita jelaskan pada malam hari ini yaitu fi syurutil mu'tabirah fil qudwah, yaitu ing dalam pirang-pirang syarat mu'tabirah. Jadi di dalam pirang-pirang syarat mu'tabirah di dalam kita mengimami. Syurutul qudwah tegasnya ketika menjadi makmum itu ada persyaratan ternyata Pak. Tidak hanya imam yang menjadi syarat, tapi makmum juga ada syaratnya. Berapa syaratnya? Ahada asyara, 11. Masya Allah. Ya mau bawa orang berjamaahnya ya mau makmuman ya. Gitu ya. Kalau tidak termasuk syarat yang 11. Nah, maka hindari nih yang 11 ini ya. Yang pertama, Allah ya'lama ahaduha Allah ya'lama butlana sholati imamih fi hadasin au ghairi. Yang pertama, ini makmum tidak boleh menyangka kepada si imam, baik itu dia menyangka secara lisan maupun di dalam hati. Apa? Bihadasin, sebab hadas, wa ghairihi atau lihat hadas. Contoh, mau berjamaah nih Pak Anak, lihat Pak Pardi, si Pardi tadi muat pangrasa aing mah gitu. Itu jangan, nggak boleh itu. Kalau Pak Anan makmum sama Pak Pardi haram hukumnya. Jadi hatinya itu harus dibenerin dulu. Jangan ada persangka, yuk muak ya apa namanya udah kentut punya hadas dan lain sebagainya lah. Au ghairihi bahkan. Au ghairihi di sini yaitu menyangka tidak sah kita memakmumnya
gitu ya. Bahkan tidak sah kita mengamumnya kalau punya prasangka kepada imam seperti itu, gitu ya. Itu persyaratan makmum yang pertama, gitu ya. Allah ya'lama, tadi Allah ya'lama butlana sholati imamihi, bahwa itu imam udah batal sholatnya, udah batal udah batal dari sebelum sholat juga, itu si imam udah nggak punya wudu umpamanya. Atau di tengah-tengah sholat ini si imam disangkanya sama kita wudu nggak jelas-jelas, nggak ada kriteria mau buang hadas, mau ada ciri-ciri batal sholatnya, tapi ini si makmum menyangka butlana sholati, ini si imam batal sholatnya, kata si makmum. Nah itu fala yasihu iktidauhu, maka si makmum tidak sah berjamaahnya. Jadi muqaranah sholat sendiri, gitu ya. Jadi kalau sholat sendiri kan tidak termasuk orang-orang yang termasuk 27 derajat berjamaahnya, kan sia-sia, gitu ya. Lebih ditimbang amal baiknya, kok ini amal baiknya ini satu, mana amal yang besarnya? Akhirnya protes, Gusti kok ini amal sedikit amat, perasaan aing jamaah bae yo. Atau kumana sih ya goreng bae nyangkanya ini sama imam. Nah itu masalahnya. Jadi di sini, jadi jangan ada prasangka buruk terhadap si imam. Husnudzon baiknya lah, gitu ya. Jangan prasangka yang jelek. Fala iktidauhu ayyadunnu, gitu ya. Itu nomor pertama. Wasaniha alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih. Nomor kedua, ini persyaratan menjadi makmum, jangan sekali-kali mentekadkan itu si makmum wujuba qada'iha, bahwa wajib mengkodoknya. Kalau udah wajib dia hatinya nih di tengah-tengah sholat, aing mah beres di ngodoan ke sholat nah. Habis beres sholat ini mau ngodo aja lah sholatnya. Nah pada waktu itu dia jadi para yasiha tidak sah berjamaahnya, gitu ya. Karena dia corona udah pekat berjamaah, gitu ya. Plus seperti apa ya? Kalau kita kiaskan pembatalan sholat kan sebelum sholat umpamanya nih. Jadi kan sholat itu harus melalui syurut, tartib, harus wasol. Jadi dari rukun ke rukun itu harus bersambung, harus ittisal. Nah ini orang ketika sholat, sebelum sholat bahkan mentekadkan di dalam hatinya, kalau misalkan gua ini kita kiaskannya murtad, gitu ya. Kalau di tengah-tengah sholat dia sedang membayangkan, oh Allah ini ada 2 apa ada 3, nah itu di samping murtad batal sholat, gitu ya. Di samping dia murtad batal sholat, harus syahadat lagi, gitu ya. Nggak perlu wudu, harus dibalikan lagi sholat, jangan diteruskan. Itu orang semacam itu, gitu ya. Nah ternyata diatur tuh Pak sama ilmu fikih, yang mana menjadi imam dan yang mana menjadi makmum. Nah persyaratan menjadi imam kan sudah dimaklum oleh kita. Nomor pertama yaitu harus yang mengetahui kondisi. Emang kalau misalkan di kitab fikih itu kan secara umumnya dijelaskan imam itu harus yang mahsyurin, rodina mahsyurina. Yang pertama udah masyhur, udah tenar namanya di mana-mana, gitu ya, udah terkenal, itu yang jadi imam tuh. Rodina, sehingga semua makmum yang dia imami itu ridho ketika diimami oleh si imam tersebut. Nah itu kalau kita bisa cari mah, cuman kan kayaknya 1000 biji umpamanya nih ada IB gitu kan, ridho kabehan pasti namanya dia umum-umuman itu kan, mungkin terido jemaahnya pasti pinuh kan gitu. Nah kalau kita mencari imam semacam itu kan sulit. Nah cari yang nomor 2, minimal ahli fikih. Waduh Ustaz, ini di kampung saya ini ada ahli fikih, ada ahli qiraat, gitu ya. Mana yang harus kita pilih? Pilihlah ahsanuhum fiqhan, ahli fikih, meskipun dia tidak menguasai qiraat. Nah itu yang diatur oleh ilmu fikih. Meskipun umpamanya maaf itu ahli fikih kan atau sawarana iya kan, ahli qiraat maupun bagus,
dilagam-lagamkan. Hari ahli fikih kan suaranya seadanya. Tapi kata fikih ahsanuhu fiqhan, dipilihlah fikih. Bagaimana kondisinya ketika itu fikih bisa, qiraat bisa, dua-duanya ada. Mana yang harus kita pilih? Ahsanuhum kubarun. Pilihlah itu imam yang paling apik ibadahnya. Gitu ya, paling apik. Ini misalkan si Jaed sholat 5 waktunya rajin. Kalau si Umar ini maghrib tilok ayat siom ayo. Gitu ya. Kalau nggak subuh ya tilok ayat terus udang ya siom ayo. Udah dipilih si Umar malah. Gitu ya. Udah si Jaed aja lah. Si Jaed mah 5 waktu nih apik nih. Udah gitu, jangan susah-susah itu panan. Yu rajin bae ibadahna. Geus kaharep imam. Gitu ya. Ulah ganti-ganti geus imam mah. Gitu ya. Tapi yang penting jangan wala umian ya. Apa umian itu jangan imam bodoh. Gitu ya, besi kayak orang ngamuk kan bodoh pada dia. Gitu ya, ibarat imam menyuruh musik kita ke jurang atau makmum ya kan ngubrus kabeh. Gitu ya. Nah, jadi jalan wala umian. Nah, kembali kalau misalkan ini dua-duanya apik, mana yang harus dipilih? Ahsanuhum wajahan. Nah, ini poin terakhir. Kalau umpamanya dua-duanya ini Ki Jaed sama Ki Umar apik, dua-duanya rajin 5 waktunya. Mana yang harus kita pilih? Ahsanuhum wajahan. Pilih yang rada kasep samet bae. Gitu ya. Yang rada kasep tuh, yang rada ganteng. Ki Jaed umpamanya hidung, Masya Allah. Ki Umar kasep. Ki Umar beges lah. Gitu ya, itulah. Jadi persyaratan jadi imam. Nah, inilah kembali persyaratan jadi makmum yang kedua, jangan sekali-kali Allah yang takida wujuba qodaiha. Tidak jangan menengkatkan wajib kodoknya kita ketika bermakmum berimam dengan sedang berjamaah. Wujuba qodaiha. Lah, saya mah nanti selepas ini mau dibalikin aja lah sholatnya. Entah karena pertekadan mungkin sholatnya kurang sempurna, entah bagaimana. Nah, itu tidak disebut berjamaah. Dia lepas daripada berjamaah, gitu ya. Nah, makanya diatur di dalam kitab fikih kan imam itu harus bijaksana. Sering kita ceritakan bijaksana di sini di samping sebelum si imam memerapikan kondisi saf. Gitu ya, as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Lihat dulu kondisi makmum ieu kodelan kumaha ieu. Loba nu resep ibadah apa loba nu hayang gegeraan ieu. Gitu ya. Kalau kebanyakan pengennya tuh manteng ibadah atau surat panjang silahkan. Tapi kalau ini mau buat tuh geus batu bae geus tongeng bae aduh. Geus pendek bae ina atau ina jeung gulhu geus. Gitu ya. Itu aja. Wala ummiyan bijaksana, gitu ya. Kalau nomor kedua, wasali suha, nomor ketiga, Allah yakuna makmuman, gitu ya. Jangan ada di dalam diri makmum mana fala yasihu iktidauhu bimuqtaidin. Nah, jadi maksudnya di sini ini jelas-jelas sedang berjamaah. Tapi ini yang kedua tidak mengimami yang ke depan. Tadi tidak mengimami si imam, tapi ngimaminya yang di depannya si makmum. Nah, itu tidak sah, mau bodor ya si imam. Gitu ya. Nah, meskipun sholat di belakang umpamanya nih, nggak kelihatan si imam, udah niatnya imam aja. Jangan menuturkan harus lah cina. Jangan. Gitu ya, jangan tuh. Jadi menuruti apa tadi? Wujuba Allah yakuna makmuman, jangan bermakmum, jangan berimam gitu ya, jangan berjamaah, tapi diimamin dua orang dengan si makmum, itu maksudnya. Terkecuali umpamanya kalau misalkan masbuk. Nah, kalau udah masbuk kan di luar si imam, Kalau sudah masbuk, gitu ya. Nah, kalau misalkan kondisi ketika berjamaah hanya punya ukur berdua. Nah, ini nanti di depan dijelaskan mana di sini dhiro'an salasa mi'ati dhiro'in. Nah, sekurang-kurangnya posisi ketika berjamaah hanya ukur berdua
Imam satu, makmum satu. Ini posisi makmum, mohon maaf ada di sebelah kanan. Sebelah kanan imam. Dan posisinya jangan biasa berjamaah banyak, jangan sejarak posisi sejadah. Jadi cukup jangan jangan sama mata kakinya itu jangan sejajar dengan imam, belakang sedikit itu kalau berdua. Kalau bertiga kiri kanan. Nah, lebih daripada dua bertiga hubungan. Nah, itu kasih jarak satu. Salasa mi'ati diroin 80 asta gitu ya, itu batasnya, jangan lebih 80 80 asta itu Pak, kalau tidak salah dari sini ke Bapak itu ya seujung musola. Nah jadi jangan ke posisi imam di sini, makmum tuh di baresi atau eta mah nangan berjamaah dong, eta mah hewa jasa ka imam eta. Gitu ya, jangan tuh. Salah samiati diroin takriban, itu pun menurut kira-kira. Ya kalau tidak salah diroin itu satu diro itu dari ujung ini satu siku. 80 siku ini. Ya kira-kira ke ujung sana lah. Gitu ya. Jadi jangan bermakmum ukuran dari ujung sini ke ujung sana. Yaitu untuk ukuran salasa mi'ati diroin takriban. Nah, inilah kembali warabi'uha la umiyan. Nomor keempat persyaratan bermakmum yaitu la umiyan, yaitu jangan yang bermakmum itu umian, wong kang bodoh, orang yang bodoh. Bodoh disebut di sini mana? Ayyakuna imamul qari umian fala yasihu iktida'uhu bihi amkanahu ta'allumu. Oh begitupun ini dipilih dengan si imam. Jangan sekali-kali milih imam di satu tempat berjamaah, baik itu musola, masjid, yang tidak tahu, yang tidak bisa imamul qari, tidak bisa membaca Fatihah acan gitu loh. Gitu ya, nggak bisa membaca Fatihah. Kan banyak ya yang tahlil dilagam pengennya enak tapi nggak nenggal sama tajwid, itu jangan dipakai gitu ya. Siratal ladzina umpamanya contoh, nah itu jangan dipakai. La umian, tidak mengikuti tajwid imamul qari fala yasihu, maka kita tidak sah bermakmumnya untuk orang umian tersebut. Gitu ya, maka itu dipilih-pilih. Maka itu tadi dijelaskan ahsanuhum fikhan, karena disebutkan oleh karenanya dipilih ahli fikih, karena ahli fikih itu bisa menguasai apa yang harus dia baca. Contoh kan, kalau misalkan ini imam bijaksana sholat subuh hari Jumat, itu kan disunahkan surat Jumat dan surat Munafikun. Tadi kembali lagi tidak perkatakan imam, lihat ke belakang. Kalau yang ahli ibadah semua dibaca. Kalau yang modelannya waduh ngerantuk teh. Nah, ini kira-kira ditakar lagi, ini surat Sabihis sama hal atakah kira-kira nyaman apa enggak ya buat si makmum. Nah kalau nggak nyaman juga paling kuliah buku mentok-mentok kan gitu ya, untuk ukuran sholat subuh gitu ya. Makanya tadi la ummiyat, jangan sekali-kali orang anak wong kang bodoh memilih imam untuk orang-orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Wa khamisuha, nomor kelima, Allah yataqaddama alaihi fil mauqif. Gitu ya. Nomor kelima yaitu jangan ngedingini, mendahului tempat si imam fil mauqif daripada tempatnya. Contoh, ini si imam posisi di sini, makmum di depannya, itu jangan. Itu namanya lain berjamaah teman. Gitu ya. Posisi si imam jangan melebihi mauqif si makmum ini, jangan melebihi mauqifnya si imam.
baik itu mau posisi di 2 lantai, 3 lantai, jangan melebihi imam. Makanya itu kan yang bikin masjid sekarang tuh udah mufakat ulama-ulama besar ya. Contohnya di Istiqlal itu baik sampai lantai ke atas kan nggak ada posisi makmum itu yang ngedepanan imam. Nah itu posisi yang benar, gitu ya. Baik umpamanya ini berjamaah ini nih, di sini imam. Nah ada orang yang sholat di jalan. Nah ini harus ada jarak, harus ada yang membatasi. Ini makmum jangan lewat daripada tempat depan ini karena ini posisi imam. Nah itu, gitu ya. Nah, maka ada kilah yang mengatakan kalau posisi umpamanya di tempat haflah, di tempat musola kita sudah tidak terbendung dengan jamaah yang ingin melaksanakan sholat saking penuhnya, nah diadakanlah di luar. Nah itu harus ada isol. Kata ahli fikih harus ada isol di sini, sekurang-kurangnya harus ada pembuka, jangan ditutup. Gitu ya, jangan ditutup. Umpamanya ini semua udah penuh, ini jamaah ada yang di luar, harus kita kasih jarak, harus kita kasih ruang untuk mengisyaratkan bahwa ini yang luar juga bermakmum dengan si imam. Itu seharusnya, gitu ya, jangan ditutup, baik itu melalui jendela maupun melalui pintu, gitu ya, karena memang diatur semua juga dengan ahli fikih. Wa khamisuha alla yataqaddama alaihi fil mauqif. Terus nomor selanjutnya yaitu wasadisuha ayya'lama intiqalati imamihi. Itu ya. Nomor ke-6 yaitu ini si makmum mengetahui atau nabi menyangka intiqalati imamihi. Gitu ya. Mengetahui pergerakannya si imam, baik itu secara prasangka maupun secara pengetahuan, lihat langsung. Kalau misalkan posisi imam ruku, posisi makmum ruku, misalkan lagi di belakang, ini suara imam, mohon maaf, mic nggak ada, suara kecil, gitu ya. Imam ruku disangka sama yang belakang, oh udah ruku kali, ruku, gitu ya. Nah maka muncullah masalah ketika terjadi masalah suara si imam tidak terdengar dengan si makmum. Nah itu kita boleh mengikuti yang depan, tapi jangan dietakkan kita ngimami si yang depan kita, gitu ya. Umpamanya pengeras nggak ada, sholat paling belakang. Jumatan lah umpamanya kita contohkan. Jumatan datangnya itu bukannya setengah 12, bukannya jam 11 lewat 20, dia itu datang jam 12. Masya Allah, mepet waktu. Mesti kabagian dapat di pelataran masjid, gitu ya. Kebetulan waktu juru Jumatan, lebah adan masih hidup ini speaker. Lebah Jumatannya lebah khutbah, mati lampu, kan nggak terdengar tuh speaker. Gitu, akhirnya sholat lah. Terkadangnya ya bang, gitu ya suara. Nah dengan prasangka kita juga silahkan, gitu ya. Ketika Allahu Akbar, lihat kondisi di depan kita takbiratul ihram, ya mengikuti Allahu Akbar. Tapi jangan menekatkan di depan kita itu imam. Kalau menekatkan di depan kita itu imam, fala tasihha iktida'uhu, maka tidak sah bermakmumnya. Kalau kita hanya sekedar mengikuti intiqalatin, mengikuti gerakan yang ada di depan kita karena prasangka, wah berarti udah takbiratul ihram, ruku atau ruku, salah sendiri kenapa sudah datang terakhir dan diharap ke kami maki itu kan, gitu ya. Inilah, jadi kembali mana tadi intiqalati imamihi, tahu si makmum terhadap pergerakan si imam, liyatamayyaka min mutabi'ati karu'yatihi lahu aw li ba'di sofi aw sima'i sauti, gitu ya. Jadi tegasnya itu si makmum itu tetap mengikuti arahan si imam, baik itu dari setengah barisan depannya dia mengikuti itu,
atau daripada pendengaran. Kan kadang-kadang ada tuh, kalau di tempat saya di Masjid Agung Banten ada tuh, jadi si makmum Bilal itu dia paling belakang. Kata imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak kalau ke Banten pasti sholat berjamaah seperti itu. Kesultanan, nah itu paling belakang, tidak paling depan. Kan kalau di Istiqlal pakai pengeras, gitu ya. Kalau di Banten itu tidak. Jadi si Bilal itu paling belakang, jadi terdengar. Jadi ketika posisi ruku, Allahu Akbar dibimbing dengan si Bilal, bukan si imam. Gitu ya. Sebab suara imam memang salah kadarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi semua terdengar suara si Bilal. Gitu ya. Inilah. Wasabi'uha ayyajtami'a fi masjidin. Nomor ke-7 persyaratan berjamaah bermakmum yaitu ayyajtami'a, ini semua baik si imam maupun si makmum semua harus kumpul dalam satu majlis, dalam satu tempat, fi masjidin, dalam satu masjid. Fayushtaratu ayyam kana illa ayyam kanal istidraku adatan ilal imami walau bazigon. Gitu ya. Jadi disyaratkan, nomor ke-7 itu disyaratkan semua berkumpul di satu tempat. Gitu ya. Jangan ini misalkan hayang minuhan masjid berarti sholat subuh. Ini kata imam, iya berjamaah subuh ada 6 orang doang ya. Coba ya imam di depan, makmum baris kedua, baris dong bebek kerutung. Nah, itu tidak sah. Hayang minuhan masjid. Baris dong bebek pendiharu, ayo gitu. Diinstruksi sama imam, itu tidak sah. Ayyajtami'a harus berkumpul. Harus dikumpul gitu ya. Jangan ngebaris seperti upacara nih. Gitu ya. Jadi ayyajtami'a fi masjidin au yajtami'a fi salasami'ati dhira'in, atau jadi berkumpulnya itu si imam dan si makmum fi salasami'ati dhira'in bi dhira'il adami takriban ikhdan min urfin nasi fa innahum ya'adduhuma fi dzalika mujtami'un fala tadurru ziyadata salasati adro'in. Gitu ya. Jadi yang tadi dijelaskan kumpulnya itu yaitu fi salasami'ati dhira'in, di dalam 80 asta adamiyin takriban menurut hitungan anak Adam. Tapi tidak bahaya kalau kita menambahkan ziyadatus salasati adro'in, gitu ya. Wahada mas'alati fi ghairil masjid, maksudnya di sini yaitu tadi ketika si imam sedang mengimami, pada umumnya kita tidak jadi masalah ketika tidak sejajar, sepanjang sekadar sajadah, umpamanya 2 sajadah, nggak jadi masalah gitu ya. Cuma kejauhan tengahan, kalau jauh-jauh tengahan mantap, kasihan si imam mesti kita kanyamuan batang apanya gitu ya kalau jauh-jauh. Nah, ini sedang menjelaskan penjelasan etika berjamaah gitu ya. Jadi salah satunya, kalau tadi yang pertama, jangan menyangka sekali-kali ini si imam punya kedatangan hadas, baik itu melihat maupun persangkaan. Kan di dalam hukum fikih persangkaan itu sedang berbicara tentang wudu aja ya, umpamanya diri sendiri kan batal wudu itu ketika kehilangan akal di sini, baik itu tidur maupun mabok, itu batal wudunya, maupun ayan tiba-tiba pingsan plek, itu batal wudunya. Nah, tapi tidur di sini diatur juga, kalau tidurnya itu dia duduk tetap di dalam dudukannya itu sehingga tidak gerak sekalipun, nah itu tidak batal wudunya meskipun tidur. Nah, ini yang banyak dicontohkan oleh jamaah kampung Jawa ketika Jumatan nih doang nih.
Nuhut mah mengeces, hares kalau gitu ya. Memang tidak batal wudunya, bahkan ya masih ya orang yang tidur pada duduk eta ngejus umpamanya kentut, ces deh gitu ya. Tapi dia nggak ngerasa. Bagaimana itu? Selama tidak ada yang memberitahu bahwa dia itu kentut tadi, itu sah sholat istirahat. Sebab dia tidak merasa, kecuali dia merasa, wah ini kentut ya, aduh dulu ya tamat. Sebab dia merasa. Nah kalau dia tidak merasa jahes ya banyak, gitu ya, prat ya. Tapi orang yang sebelahnya ini gak ngasih tahu atau silakan. Tapi kalau udah dicarami, lu tadi kentut 3 kali lagi bau lagi lu. Nah itu harus wudu lagi wajib, gitu ya. Nah itu diantaranya persangkaan, gitu ya. Makanya pentingnya mempelajari ilmu fikih itu seperti itu Pak. Bahkan ketika kita pelajari, kalau tidak salah kemarin itu di dalam etika berwudu, wal jam'u bainal madmadah wal intishaq salasa gurofin, bahkan disunahkan ketika madmadah itu kumur-kumur. Nah ketika kumur-kumur ini boleh wal intishaq dikumpulkan bersama dengan mengubah intishaq, mencuci hidung, gitu ya. Jadi bahasa coretannya, mohon maaf, nyingsrep banyu ing cumur gitu ta. Bahasa Jawanya, bahasa coretannya. Jadi disunahkan itu memang mencuci hidung itu pada diinserkan, Pak. Gitu ta. Itu sunahnya, Pak. Ulah jangan hanya dibasah, dia hanya basah enggak. Terkecuali batasan juga untuk orang yang berpuasa. Gitu ya. Kalau orang yang berpuasa mau ulah diinserkan, suke gitu aja batal puasanya. Jadi kalau ada yang berpuasa jangan sampai di istinsyak terlalu dibangetaken, tidak boleh istinsyak. Nah kembali dikumpulkan, ternyata ketika kumur-kumur dan mencuci hidung itu dikumpulkan, ternyata itu lebih utama Pak. Gitu ya. Baik itu ketika wudhu kita pakai gayung maupun itu pakai keran, dikumpulkan itu lebih afdol. Gitu ya. Contohnya gitu ya, ketika langsung kumur-kumur diarahkan langsung ke hidung, itu silakan. Oh berarti Ustadz kalau yang satu-satu nggak baik juga, gitu ya. Yang lebih utamanya ternyata kata ulama wal jam'u dikumpulkan. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu memboroskan air yang kita pakai wudhu. Itu tujuan ulama. Yang yang makruh itu yang obrok, yang boros. Nah itu yang boros. Satu gayung, umpamanya kalau mau pakai gayung ya, satu gayung mulut, satu gayung hidung. Nah itu yang makruh, gitu ya, yang makruh. Nah ternyata wal jam'u bainal madmadah wal intishaq salasu gurofin yatamadmadu min kulli minha summa yastanshiku afdalu minal fasli bainahuma. Mengumpulkan antara kumur-kumur dan cuci hidung itu lebih utama daripada memisah antara keduanya, gitu ya, antara keduanya. Sebab yang disunahkan di sini, yang diafdolkan di sini itu gerakan Pak, bukan bacaan. Bacaan itu hanya doa sebenarnya Pak. Contohnya misalkan kita kan ketika mencuci tangan, Allahumma fad yadaya mimma asika kuliha, Gusti tolong raksakan, tolong jaga tangan saya mimma asika daripada perbuatan maksiat terhadap Gusti, doakan. Terus ke mulut, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, Gusti tolong ini berikan kepada lisan saya, kepada lisanku untuk lebih banyak berzikir kepadamu. Itu kan doa. Terus hidung, Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah Gusti, moga Gusti memberikan aroma surga kepada hidungku. Gitu kan doa. Bahkan di dalam cuci muka juga setelah niat nawaitu raf'al hadasil asgori fadlillahi ta'ala. Nah ada jampenya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Nah itu jampe supaya terlihat cang. Waduh. Meskipun ini orang
hidung umpamanya gitu ya. Tapi hitam juga hitam manis gitu, kayak kopi kapal api lah kurang lebih gitu. Kan kelihatannya hitam tuh, dicobain manis ternyata gitu ya. Meskipun orangnya hitam tapi terlihat di apa namanya, kalau wudhunya pakai jampe itu ternyatanya betah di delegeun kan. Kadang-kadang ada orang yang putih pakai skincare segala tapi hendak benwaya bangsa saya ngabutan deui ka aing gitu. Saya kerja itu tuh. Jadi itu jampe tuh supaya orang-orang resep nempuan ulang tasima tuh untuk pedagang, untuk pengusaha kayak gitu supaya resep gitu ya, supaya tertarik terhadap kita. Itulah. Jadi mengumpulkan antara kumur-kumur dengan cuci hidung ternyata itu lebih utama daripada memisahkan. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena yang pertama, hukum fikih itu harus kita ketahui. Jadi jangan ayan winal qudwata awil jama'iyati. Jadi jangan hanya tuturut diung. Kalau misalkan kita sudah mempelajari, oh ternyata ketika berjamaah itu ada koridor-koridornya. Ada apa namanya? Ada aturan-aturannya, tidak asal-asalan. Gitu ya, tidak asal-asalan. Jadi tidak misalkan ada umpamanya maaf ketika berjamaah ada sebelah kita yang hayang mepet ke sukuna ka urang tah. Sementara orang tanya ngilu pe kadinya. Nah itu yang tidak boleh. Kita tidak punya dalil, tidak punya dalil atas yang dikerjakan oleh orang lain. Gitu ya. Itu orang lain mepet-mepet jamaah sama kita, benar apa enggak sih? Nah kalau kita ngaji seperti ini, oh ternyata tidak ada di aturannya. Hanya kalau misalkan ketika kita mengosongkan barisan yang seukuran orang satu berjamaah, dikosongkan nama kita, itu makruh. Sebab nantinya yang diisinya itu sida asing eta ngisina eta. Sida asing lah. Makanya rapat kan dia. Gitu supaya nggak ada sela-sela. Dasar mah ada selah juga digoda baik. Baik gitu tanya. Jadi ada lagi ketika berjamaah lebih afdol, awas nih ya, bukan tidak sah, lebih afdol ketika baris satu penuh kita baru datang di belakang barisan kedua kita sendiri culak cilek usaha yang di belakang yang ngambil wudhu nggak ada. Berbeda misalkan umpamanya yang di belakang masih ada yang wudhu, oh berarti mau ada teman nih, udah nggak apa-apa di situ gitu ya, sebab mau ada teman. Nah kalau tidak ada teman total, bagaimana afdolnya? Nah diatur dengan ilmu fikih itu kan kita wajib ke depan. Kalau misalkan yang depan udah nggak ada tempat, kita ngoet ke makmum yang depan kita. Nah makmum yang depan juga berusaha ilmu deh, ditepak parah sih ayo. Udah ada lagi ke sholat ya ditepak sekali. Nah ketika ditepak itu harus ngerti, harus peka. Oh ini yang belakang nih pengen ditemenin ke belakang. Ketika ditepak, nah itu abdulnya Pak. Cuman kadang-kadang jarang kata begitu ya. Diburi baik orangnya. Dan itu kurang afdol doa. Itu sangat sah berjamaah, cuman jarang kata begitu ya. Gitu ya, ketika ditepak atau ditepak baik. Kita mau tahunya ketika ditepuk itu kan berjamaah masbuk. Yang tahunya itu kan ya. Nah ternyata ketika sudah berjamaah kita ada sendiri di belakang juga boleh kita menetap di depan kita, bertujuan untuk menemani kita sedang berjamaah. Nah inilah. Jadi kita lanjutkan mana summa utia. Nah, jadi persyaratan berjamaah itu tadi ternyata harus mengumpulkan ayyan wiyal qudwata awil jamaah, harus punya niat yang bermakmum ka ayyakuna mutaqaddiman, sebagaimana dia niatkan pada waktu niat. Nah kan ketika niat ini si makmum tidak wajib menyebutkan siapa yang imam, tidak wajib. Sholli fardhol maghribi salah sarokaatin mustaqbil kiblati adaan makmuman, cukup itu lillahi ta'ala, bermakmum, tidak sunnah, tidak sah bahkan menyebutkan siapa si imamnya gitu ya. Jadi saya niat sholat berjamaah maghrib 3 rakaat,
bermakmum dengan pa'an. Ya itu tersulah itu. Disebutkan namanya itu berabaikan ketika ada makmum atau ada imam yang kita nggak kenal, saha eta ngaranna. Lalu kenalan heula gitu ya. Jadi tidak sah, tidak wajib ayyan wiyal qudwata, harus niat bermakmum. Berbeda dengan si imam. Awas nih para imam ya. Untuk berjamaah umum sholat 5 waktu itu si imam tidak wajib niatnya menjadi imam, tidak wajib. Tapi kalau niat lisan ditambah niat atau silakan. Hanya dengan ukur tidak wajib, tidak wajib lah intinya mah. Ketika imam ketika orang yang berimami itu tidak wajib niat imam. Berbeda dengan si makmum. Kalau si makmum wajib niat bermakmum. Ada lagi yang wajib, mana? Yang pertama itu sholat Jumat. Itu imam wajib meniatkan bahwa dia menjadi imam. Yang kedua sholat i'adah. Apa itu sholat i'adah? Sholat i'adah syar'iyah. I'adah syar'iyah itu selepas sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan kadang-kadang ada aja yang mengamalkan ngedohoran. Nah itu ngedohoran ketika berjamaah itu si imam wajib meniatkan dia menjadi imam. Sebab i'adah. Luar daripada itu sholat 5 waktu ini si imam tidak wajib meniatkan bahwa jadi imam. Berbeda dengan si makmum. Kalau si makmum wajib niat menjadi makmum. Kalau tidak punya niat menjadi makmum tadi fala yasihu iktidauhu, tidak sah bermakmumnya. Gitu ya, tidak sah Pak. Bahkan muqaranah Pak ya dinilainya juga di hadapan Allah. Jadi itulah. Jadi nomor 8-nya. Watasi'uha ayyataqawwafa nadmu sholatihima au najmuha radihu fil af'alid dhahirah. Nah, nomor ke-9 persyaratan bermakmum yaitu harus mufakat runtutan sholat antara si imam dan si makmum. Nah, kalau tidak meruntut namanya muqaranah. Biasa seperti orang-orang yang berjamaah pada umumnya, ketika si imam ruku, makmum ruku. Asal jangan mendahului. Haram hukumnya kalau makmum mendahului imam. Gitu ya. Kalau imam ruku, makmum ikut ruku. Gitu ya. Imam sujud, makmum ikut sujud. Nah itu runtutan. Jangan lewat daripada 2 rukun. Awas, jangan lewat daripada 2 rukun. Ini imam mah umpamanya udah sujud, gitu ya, udah sujud. Iya si makmum baru ruku. Nah itu tak enak itu berjamaah. Baru ruku, imam udah sujud. Makmum baru ruku. Nah itu dinilai fala yasihu iktidauhu, tegasnya tidak sah berjamaahnya, berarti jadi muqaranah. Dia tidak termasuk berjamaah. Gitu ya. Tadi sayangnya itu sayang 1000 sayangnya niatnya di dalam lisan dia berjamaah, tapi kenapa ketika di hadapan Allah penilaian rapot kita itu kecil, beda dengan orang lain. Ketika diprotes, Gusti kenapa ini kok nilai semua kecil, padahal ini berjamaah bayo. Subuh berjamaah, zuhur diusahakan berjamaah, maghrib, isya semua berjamaah. Kenapa nilainya 1-1? Dan ternyata memang itu nggak sesuai runtutan, gitu ya. Yo imam mah udah sujud, manehna make ruku. Bahkan ngedahului manehna sujud, imam baru ruku. Eta masalahnya. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan keistiqomahan sehingga kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.